Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian yang semoga senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga bisa bersama-sama duduk di masjid Allah untuk bersama-sama melaksanakan ketaatan kepadanya dan juga melaksanakan sholat maghrib berjamaah dilanjut dengan pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, menjaga dan melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan juga umatnya sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan tentang menjaga sholat 5 waktu. Betapa pentingnya kita menjaga sholat 5 waktu. Dan pembahasan atau pengajian tentang sholat itu memang harus terus diulang dan diulang. Karena memang masih banyak orang Islam yang tidak sholat. Mengakunya Islam tapi tidak sholat. Maka sebagai bentuk nasihat, kemudian juga bentuk ajakan, dan sekaligus peringatan bahwasanya kita itu beragama Islam ada aturannya. Tidak sekedar saya muslim selesai. Tidak. Tetapi ketika kita menyatakan saya muslim, saya orang Islam, itu ada kewajiban-kewajibannya. Ada perintah-perintahnya yang harus dilaksanakan. Di antaranya adalah sholat 5 waktu, sholat wajib. Oleh karena itulah pada kesempatan malam hari ini kita akan sampaikan kenapa sholat itu menjadi perkara yang sangat-sangat penting dalam agama kita. Yang pertama, sholat adalah rukun Islam dan tiang agama. Sholat adalah rukun Islam dan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan rukun dan tiang agamanya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, tidak menjaga sholat, berarti dia telah merobohkan, bahkan meruntuhkan dan menghancurkan rukun dan tiang agamanya sendiri. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita sudah lahir dari ayah ibu, kakek nenek moyang yang muslim,
tidak perlu mengucapkan lagi dua kalimat syahadat karena otomatis sudah lahir dalam keadaan Islam. Jadi nek bapak ibu kita muslim itu nggak perlu nanti nek anaknya balik mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai simbol masuk Islam, nggak usah. Otomatis sudah Islam. Yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah jika ada orang di luar Islam mau masuk Islam, maka diharuskan mengucapkan dua kalimat syahadat. Barulah dia jadi seorang muslim. Kemudian rukun yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat, melaksanakan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, yang keempat puasa Ramadan. Wa hajjil bait, kemudian yang kelima pergi haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk berangkat haji. Rukun yang kedua salat. Jadi setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti setelah dia menyatakan Allah sebagai sesembahannya dan tidak ada sesembahan yang berhak selain Allah. Kemudian dia juga sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah, panutan kita semua. Maka yang selanjutnya dituntut adalah salat 5 waktu. Wa iqamis shalah, menegakkan salat yang 5 waktu. Sehingga Nabi mengibaratkan dunia, bangunan. Bangunan agama itu ada 5, di antaranya yang kedua, salat. Berarti kalau salat tidak ditegakkan, maka ada bangunan yang rapuh. Jadi kalau misalkan ada bangunan, tiangnya ada 5, kalau ternyata ada salah satu tiangnya tidak dikerjakan, padahal itu adalah rukun atau tiang dari bangunan itu, maka bangunan itu kemungkinan bisa oleng bahkan roboh. Oleh karena itu, sholat adalah rukun dan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Tiang agama. Kemudian yang kedua, pentingnya menjaga sholat yang 5 waktu adalah sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang 5 waktu itu adalah salah satu atau amalan yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti ketika dibangkitkan manusia di padang mahsyar, menunggu di sidang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama kali yang akan dihisab, dihitung, dipertanggungjawabkan sholatnya. Yang akan ditanya pertama kali, bagaimana sholatmu waktu di dunia dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang akan pertama kali dihitung, dihisab, dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat adalah sholat. Idza sholahat sholaha sairu amali. Jika sholat 5 waktunya bagus, maka amal-amal yang lain pun akan bagus. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Jika amal sholat 5 waktunya jelek, maka amal-amal yang lain juga jelek. Sehingga kalau misalkan kita punya amal selain sholat, ada puasa, ada sedekah, ada baca Quran, ada membantu orang lain, berbakti sama orang tua, dan amal-amal soleh yang lainnya. Tetapi sholat kita jelek, kita masih bolong-bolong sholatnya, bahkan gak sholat, amal-amal yang baik tadi ikutan jelek. Tetapi apabila kita punya puasa, punya amalan baca Quran, punya amalan zikir, punya amalan menolong orang lain, sedekah, berinfak, membantu orang lain, menghormati orang tua, menghormati tetangga, ditambah sholat kita jaga, maka amal-amal yang tadi juga akan menjadi baik. Jadi tolak ukurnya apa? Sholat.
Sehingga sholat itu ya menjadi pandangan pertama, ini orang amalan yang lain baik apa jelek, lihat aja sholatnya. Lihat saja bagaimana sholatnya. Orang sebaik apapun nih. Tetapi kalau dia nggak sholat, maka sama aja dia tidak menjadi orang yang baik. Walaupun orangnya gemar sedekah, tapi nggak pernah sholat. Padahal muslim ya, ini orang Islam ya. Orang Islam rajin sedekah, rajin bantu orang, tapi nggak pernah sholat. Maka dia bukan orang yang baik. Karena Nabi yang mengatakan, "Idza sholahat sholaha sairu amali." Jika orang ini sholatnya baik, maka yang amal yang lain pun akan baik. Sehingga yang pertama kali kita perhatikan adalah sholatnya dan juga amal-amal yang lain. Sehingga tidak boleh diremehkan, ditinggalkan. Bahkan menggampang-gampangkan sholat, nggak boleh. Ya. Kemudian, yang ketiga, dari pentingnya menjaga sholat yang 5 waktu, sholat adalah amalan dan dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Sholat adalah amalan dan dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam ini putranya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan diriku dan anak keturunanku termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Dan doanya Nabi dimustajab, diijabah oleh Allah, yaitu putra beliau Nabi Ismail alaihissalam menjadi percontohan di dalam melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wadkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia tentang kisah Nabi Ismail dalam Al-Qur'an, bahwasanya beliau adalah orang yang jujur, seorang nabi yang mulia dan rasul yang diutus. Kemudian apa amalan beliau? Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Nabi Ismail ini ya, di samping beliau jadi nabi, jadi rasul yang jujur, putra dari nabi yang mulia Nabi Ibrahim, beliau juga ya'muru ahlahu bis shalah. Senantiasa memerintahkan keluarganya untuk sholat. Nabi Ismail alaihissalam sudah sholat. Demikian pula ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga sholat. Sehingga para nabi seluruhnya itu juga menegakkan sholat. Walaupun mungkin cara sholatnya berbeda dengan kita. Karena setiap syariat Nabi itu berbeda-beda. Ya. Ada yang sholatnya itu hanya berdiri, ya, menghadap kiblat. Ada yang sholatnya mungkin hanya ruku dan sujud. Sehingga setiap syariat Nabi mungkin berbeda-beda. Tetapi intinya adalah perintah sholat itu adalah sudah ada. Allah perintahkan untuk seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga ya, ini menjadi amalan dan dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Kira-kira ya, kalau kita ditakdirkan jadi keturunan nabi dan rasul misalnya. Dan saya yakin kita semua keturunan nabi. Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Jadi nggak usah berkecil hati kalau ada orang mengaku saya keturunan Nabi, kita juga keturunan Nabi, ya kan? Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam juga mulia, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mulia, Nabi. Jadi kalau ada orang ya bangga, saya keturunan Nabi nih, kita juga keturunan Nabi, ya. Tapi bukan masalah keturunan siapanya, sholat apa enggak. Ada orang ribut keturunan Nabi tapi enggak sholat. Ya kira-kira gimana? Kalau ngaku keturunan Nabi tapi kok nggak sholat, ya? Padahal seluruh para Nabi dan Rasul semuanya sholat.
Ini ada orang ngaku keturunan Nabi kok malah nggak sholat. Nah, sungguh aneh. Cuman ngaku-ngaku saja, ya ternyata tidak terbukti. Nah, oleh karena itu, penting menjaga sholat karena seluruh para nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya Allah perintahkan untuk sholat. Kemudian yang keempat, ya, dari pentingnya menjaga sholat 5 waktu, bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholat ini membuat pelakunya menjadi pribadi yang baik, orang yang apik, orang yang bagus. Jadi orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang bagus. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Tegakkanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau ada orang sholat, tapi kok masih maksiat, masih suka ganggu orang lain, kalau ada orang sholat, masih suka golim sama orang lain, kalau ada orang sholat, mulutnya masih suka ngomongin keburukan orang lain, masih suka bohong, berarti yang bermasalah itu pelakunya, bukan sholatnya. Kalau sholatnya mah benar, ya. Buktinya dia sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, normal. Sholatnya sah, melaksanakan rukun, syarat, dan wajibnya, bahkan sunah-sunahnya. Tetapi kok ini orang rajin sholat, tapi kok mulutnya juga rajin ngomongi keburukan orang lain. Berarti yang bermasalah ini bukan sholatnya, pelakunya ini, ya, orangnya. Dia nggak paham tujuan dari sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, sehingga kita yang sholat ini harus jaga-jaga diri, jadi orang yang apik, jadi orang yang bagus, perilaku, tutur kata, dan perbuatannya. Jangan sampai sholat rajin, maksiat jalan, STMJ. Ya, STMJ itu sholat terus, maksiat jalan. Bukan STMJ yang susu, teh, madu, jahe, ya bukan. STMJ itu sholat terus, maksiat jalan. Jangan jadi seperti itu. Sehingga ya kita sholat, kita juga berusaha tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak zalim sama orang. Karena kita malu sama sholat kita sendiri. Saya ini sholat, masa saya mau zalim sama orang? Saya ini sholat, masa saya, apakah pantas saya bohong, membohongi orang? Saya sholat, apakah pantas saya ya menggibahi, membicarakan keburukan orang lain? Nggak pantas, maka ingat ke sana. Sehingga tujuan dari sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kelima, dari pentingnya menjaga sholat, bahwa sholat itu adalah amalan yang sudah diperintahkan dalam agama kita sejak usia 7 tahun. Jadi sejak usia dini, sejak usia kecil. Salah satu amalan yang sudah diperintahkan dalam agama kita untuk dikerjakan di umur 7 tahun adalah amalan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Muru auladakum bis salati wahum sab'u sinin." Perintahkan anak-anak kalian itu untuk sholat ketika umurnya udah masuk 7 tahun. Wadribuhum wahum ishrina sinin. Kemudian boleh dipukul kalau umurnya udah 10 tahun. Tentunya pukulan bukan pukulan yang melukai, bukan pukulan balas dendam, bukan. Pukulan yang mendidik. Nanti kita jelaskan sedikit. Nabi memerintahkan anak kecil umur 7 tahun suruh sholat. Muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak kalian untuk sholat. Wahum sab'u sinin. Ketika mereka usianya sudah masuk 7 tahun. Jadi kalau dalam dunia pendidikan nih, sebelum umur 7 tahun, nggak boleh kita maksa anak kita harus kudu sholat. Ya,
Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Jadi kalau punya anak belum umur 7 tahun nih, kita paksa, ya, suruh bangun, subuh-subuh bangun sampai bahkan dipukul. Umurnya masih 4 tahun, masih 5 tahun, masih 6 tahun. Itu dalam agama kita belum diizinkan. Tapi kalau anak kita ikut sholat boleh. Misalkan bapak ibu bawa anak umur 4 tahun, 5 tahun, ya kalau derek sholat, ya bapak ibu, monggo, nggak apa-apa, boleh. Atau mungkin pas kita sholat tahajud di rumah, sholat sunnah di rumah, anak kita yang ikut di sampingnya, boleh. Tapi kalau maksa, nyuruh, bahkan sampai ngukum, kalau umurnya belum 7 tahun nggak boleh. Kenapa hikmahnya? Biarkan mereka puas bermain. Ya, supaya nanti nek udah umur 7 tahun sampai tua, udah puas. Ya, mainnya udah puas. Mungkin bisa jadi, Pak. Di kita-kita yang udah gede-gede nih, kadang suka susah disuruh sholat tuh bisa jadi dulu waktu kecilnya itu belum puas mainnya, Pak. Iya. Karena umur 5 tahun mungkin sudah suruh ke masjid sholat, bahkan sampai dipukul. Mau pakai rotan, awas nggak sholat, ya diancam sama bapak ibunya. Jadi anaknya dia takut. Akhirnya apa? Waktu hak dia bermain diambil. Padahal belum waktunya. Akhirnya apa? Nanti kalau udah tua sibuk main. Ya. Akhirnya sudah tua masih main layangan, ya. Sudah tua masih mancing, sudah tua masih main bola misalkan. Boleh, ya. Sudah tua mainan boleh, tapi kudu eling sholat. Ya. Kalau anak kecil belum 7 tahun, main layangan, main bola sampai nggak sholat masih kecil, Pak. Wajar, belum 7 tahun. Tapi nek kita udah gede-gede ini kok maghrib-maghrib masih dolanan layangan, ya. Udah denger azan kok masih main layangan, main manuk, main ya apalagi ikan ya, mancing ya, segala macam ya. Makanya ini udah kebangetan, udah besar kita, ya. Nah, sehingga hikmahnya bahwa Nabi baru mengizinkan nyuruh anak kita sholat itu umur 7 tahun baru disuruh. Nah, sholat. Itu pun hanya sebatas nyuruh. Setiap dengar azan, nah sudah subuh, sholat. Ternyata anaknya belum mau sholat, nggak apa-apa. Jangan dihukum dulu. Kapan boleh dihukum? Wadribuhum wahum sinin. Baru boleh dihukum kalau udah 10 tahun. Ya. Jadi dari 7 tahun sampai 10 tahun, tugas orang tua hanya nyuruh. Nah, sholat. Wah, anaknya malah kabur dolanan. Biarin. Ya. Dibangunin subuh, nah sholat. Umurnya masih 7 tahun nih. Nah, bangun sholat. Ya, kocak-kocak mata tidur lagi. Biarin. Nanti nih udah 10 tahun. Nah, baru nak sholat. Kira-kira kalau 3 tahun, berarti 7 tahun sampai 10 tahun kan 3 tahun. 3 tahun kita, mulut kita ini orang tuanya, nyuruh 5 waktu, sholat nak, kira-kira anak kita nurut apa boten? Insya Allah nurut. Sebab orang tua sudah melalui apa tahapannya sesuai sebagaimana sabda Nabi tadi. Perintahkan sholat, sholat. 3 tahun. 3 tahun dikali 5 waktu. Setahun itu ada berapa hari? 360 lah. Dikali 5. Udah berapa? Bisa ribuan kali kita nyuruh anak kita sholat. Nyuruh doang. Insya Allah dengan bimbingan, taufik, hidayah dari Allah, anak kita ketika masuk 10 tahun, sholat langsung nurut. Nah, bisa jadi tadi, kita yang udah gede-gede ini nih, ya, kok suka bandel disuruh sholat, dulu kecilnya, ya mungkin nggak disuruh sholat. Ya, bisa jadi. Atau, ya, belum waktunya disuruh sholat, sudah dipaksa untuk sholat. Sehingga tadi, mengambil hak dia untuk bermain. Padahal usia anak-anak, usia bermain. Makanya sahabat, ya dulu ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau masih kecil, itu sama Nabi dibiarin bermain. Belum disuruh sholat, orang belum 7 tahun, ya, biarin main, biarin. Nanti kalau 7 tahun baru sholat sampai 10 tahun. Nah, disuruh nggak mau, baru ada hukuman. Di antara hukumannya mukul. Dan mukulnya itu, ya kalau bisa saya contohkan pakai misalkan bulpen, itu dipentung ininya, pakai bulpen ini, tuk gitu. Ya, itu mukulnya begitu. Atau pakai kayu siwak. Kalau Bapak Ibu tahu kayu siwak, ya, kayu yang dari pohon siwak itu, cuma dipukulkan begini, tek gitu. Bukan mukul nempeleng, bukan, nggak boleh. Gitu.
Anak kita sendiri peleng nggak sholat tepat, ya, ya. Atau ditendang, atau pakai sapu lidi, disabet, nggak boleh, Pak. Ya, agama kita nggak mengajarkan kekerasan, nggak boleh. Nggak boleh, kasihan nih anaknya malah makin nggak mau sholat. Ya. Sehingga mukulnya itu ibaratnya ini pulpen, ya dituk begitu. Ya, itu menunjukkan apa? Dia sadar orang tuanya nggak senang kalau dia tidak sholat. Nah, itu dalam pendidikan kita. Jadi wadribuhum itu maknanya dipukul, tapi pukulan yang menunjukkan ketidaksenangan kita sama perilakunya. Kenapa kok kamu tidak sholat? Umurmu sudah 10 tahun. Nih, saya pukul. Ya, pak begitu. Mungkin kalau sebatas kita masih wajar, itu jewer, itu masih boleh insya Allah. Ya, jadi dalam dunia pendidikan jewer boleh. Ya. Jadi ini karena saya guru, bapak ibu yang punya anak ya, yang sekolah, nek gurunya jewer masih sebatas gini, itu jangan dilaporkan ke polisi, Pak. Wah, ada. Nah boleh nangis pulang-pulang, dijewer kalau Pak Guru, Ibu Guru. Wah mana tak samperin, tak lapor polsek. Wah, guru yang kurang ajar ini. Anaknya dijewer begini. Guru itu nggak mungkin jewer muridnya kecuali muridnya salah, kecuali guru yang nggak waras ya. Ya. Kalau guru yang masih waras, masih benar, nggak mungkin jewer anaknya, kecuali kalau dia nggak salah. Pasti ada salah ini muridnya ini, makanya dia jewer. Ya, sebatas jewer, ini maksimal begini. Ya, jadi dijewer sebagai bentuk apa? Ketidaksenangan, ketidaksukaan kita kepada perilakunya. Ya, sehingga boleh mukul, boleh jewer, lebih dari jewer nggak boleh. Nempeleng muka nggak boleh, nendang kaki nggak boleh, menampar pipi nggak boleh, jambak rambutnya nggak boleh, dilempar nggak boleh, nggak boleh. Ya. Dalam agama kita tidak ada kekerasan. Ya. Sehingga anak kita nanti makin sadar, oh iya sholat itu menyenangkan. Sholat itu gampang. Sholat itu sesuatu yang asyik, sesuatu yang membahagiakan. Karena orang tuanya ngajarinya juga tadi bertahap. Ya. Usia 7 tahun sampai 10 tahun disuruh doang. Anaknya mau, alhamdulillah. Kalau belum nggak apa-apa, karena dia belum balik dan belum berdosa kalau nggak sholat juga. Yang berdosa itu kita, Pak, yang udah gede-gede ini. Nek boten sholat itu ya baru dosa. Ya, ya mau dipukul nggak dipukul ya umur kita udah gede-gede gini, nek boten sholat ya dosa. Ya. Tapi kalau masih anak-anak kecil 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, belum sholat, belum berdosa. Nah, nanti kalau sudah balik baru wajib untuk sholat. Sehingga sholat adalah amalan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak usia kecil. Ya, umur 7 tahun baru disuruh untuk sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ya, berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Akan datang sekelompok manusia di akhir zaman, ya. Itu orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan menuruti hawa nafsu sehingga mereka kelak akan dilemparkan ke neraka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya dari ayat di atas sebagai ancaman buat kita. Jangan berani macam-macam meninggalkan sholat, menyanyikan sholat, karena ancamannya fasaufa yalqauna ghayya. Kelak akan dilemparkan ke neraka. Dan neraka itu ngeri, Pak. Jangan tertipu sama orang yang main-main sama neraka. Ya, kalau ada yang pernah lihat videonya mungkin orang bikin video di neraka. Ya. Kemudian dia berenang di neraka sambil ketawa ketiwi cengas-cengenges. Emang dikira neraka isinya nikmat, azab, azab. Sambil ketawa-ketawa bangga di neraka hari pertama. Besok bikin video lagi neraka hari kedua, nggak boleh main-main sama neraka. Neraka itu mengerikan. Panasnya 70 kali lipat dari api di dunia. Kita api di dunia aja kalau udah kebakar gosong. Apalagi di neraka 70 kali lipat panas. Itu baru apinya doang. Belum malaikatnya serem-serem. Ya, malaikat di neraka itu serem-serem. Jangan dikira malaikat itu mukanya bagus semua ya. Tergantung tugasnya. Kalau tugasnya jaga neraka, serem. Nah, sehingga kita harus takut kepada Allah dan takut dari api neraka dengan cara kita melaksanakan sholat.
Bapak dan Ibu jamaah kajian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang kita sampaikan terkait dengan pentingnya menjaga sholat. Mudah-mudahan harapannya kita semua sadar akan pentingnya wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Sehingga sholat itu menjadi kebutuhan hidup, jangan jadi selingan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita dan anak keturunan kita termasuk orang-orang yang melaksanakan dan menjaga sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, wabil khusus amal sholat, dan semoga Allah menjauhkan kita dan anak keturunan kita dari segala mara bahaya, dari segala keburukan dan kemaksiatan. Semoga Allah memberkahi kita dan anak keturunan kita, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.